Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Pada hari ini kita akan menjalani berbagai aktivitas kita, dan mari kita dituntun oleh firman Tuhan sehingga kita dapat berpikir dengan tenang, melakukan aktivitas dengan penuh sukacita, dan mengambil keputusan dengan penuh dengan kebijaksanaan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 15. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, di parohon Tuhan dohalat na daulat, muda pio-pio halahi di tangihonia. Dalam bahasa Indonesia, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan ini kita sering mengatakan bahwa kita sendiri dalam menjalani kehidupan kita. Kemudian banyak orang menjadi berputus asa ketika menghadapi berbagai persoalan hidup yang terjadi. Namun firman Tuhan yang diungkapkan oleh pemazmur ini ada sebuah jaminan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Artinya, ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita hidup di dalam benar, maka mata Tuhan akan tertuju kepada kita, sehingga kita tidak akan sendiri menghadapi persoalan yang terjadi. Kita tidak akan dibiarkan untuk menjalani dan menghadapi pergumulan-pergumulan yang terjadi. Namun salah satu kuncinya adalah kita hidup di dalam kebenaran. Dan yang kedua, bahwa telinga Tuhan mendengarkan teriak orang benar, minta tolong. Artinya, saudara terkasih, selain mata yang tertuju, ada telinga yang selalu siap mendengarkan teriak daripada orang-orang benar. Ketika dia berteriak, maka Allah akan turut membela, turut campur tangan, dan mengeluarkan, membebaskan dari persoalan yang terjadi. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana menjadi hidup dalam benar? Ternyata salah satu kebenaran dan satu-satunya kebenaran adalah Yesus Kristus yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya ketika kita mau mengatakan menjadi orang benar adalah menghidupi firman Yesus Kristus, menghidupi kasih, dan dengan demikian kita menjadi hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam kebenaran, maka dia akan melakukan kebenaran itu. Melakukan kebenaran artinya melakukan kehendak dan keputusan Yesus di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman yang begitu indah mengajak kita, mari berpikirlah benar, yaitu berpikir sebagai kasih Kristus Yesus, berpikir sebagaimana firman yang sudah menuntun, dan bertindaklah benar. Bertindak benar adalah bertindak sesuai dengan keinginan dan kehendak daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan lagi kehendak kita, bukan keinginan kita yang kita lakukan, namun kehendak Yesus Kristus, yaitu kehendaknya adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan mengasihi manusia seperti diri sendiri. Artinya segala apa yang kita lakukan bercermin daripada kasih Kristus, bercermin daripada kehendak Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Ketika itu terjadi, ada sesuatu jaminan bagi hidup kita bahwa mata Tuhan selalu melihat kita. Mari kita bayangkan sebagaimana anak-anak kecil yang bermain dan orang tuanya akan selalu mengawasi kemana arah perginya. Tidak akan dibiarkan celaka, tidak akan dibiarkan sengsara mendekatinya, namun orang tuanya akan secepat datang untuk menolong dan membebaskan. Kemudian firman ini juga mau mengatakan bagi kehidupan kita, ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita hidup dalam benar, maka Tuhan juga akan mendengarkan teriak kita minta tolong. Artinya segala apa yang kita butuhkan, segala apa yang kita inginkan, bagi Tuhan begitu nyata dan dekat, dan Dia mampu untuk memberikan. Kita hanya untuk meminta tolong kepada Tuhan yang menjadi mengasihi dan membela kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, firman ini membuat sebuah jaminan bagi hidup kita bahwa mata Tuhan tertuju bagi kita
dan telinganya mendengarkan setiap teriakan kita untuk minta tolong kepadanya. Oleh karena itu, mari hiduplah di dalam kebenaran, mari hidup di dalam Kristus Yesus yang sumber kebenaran itu. Lakukanlah firman-Nya dan teladaninya segala apa yang sudah Dia lakukan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami untuk hidup dalam kebenaran, sehingga kami dikawal, kami didengarkan di dalam segala keadaan kami. Terima kasih, jadikan firman-Mu menjadi bahagian kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati.